Baik Bapak Ibu, aplikasi Desa Melawan COVID-19 atau yang disingkat IDMC ini adalah aplikasi berbasis Android yang ditujukan untuk mendapatkan data secara real-time, komprehensif dari desa, sehingga data tersebut dapat digunakan oleh pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan untuk penanganan, pencegahan, dan pengendalian penyebaran COVID-19. Aplikasi ini sangatlah sederhana, simple. Bapak Ibu hanya memasukkan data-data informasi pada pendataan mingguan, bulanan, dan triwulan. Hasil dari pendataan 3 laporan ini, Bapak Ibu bisa lihat, cek hasilnya di diagnostik. Seperti ini. Ini adalah hasil inputan dari data yang dimasukkan oleh Bapak Ibu pada isi laporan. Kemudian di bawahnya ada pelajari dan bagikan. Di sini berisi informasi tentang apa-apa saja yang Bapak Ibu perlu ketahui mengenai COVID-19 dan informasi-informasi lainnya. Kemudian di bagian kegiatan gugus tugas, kotak yang berwarna hijau ini berisi tentang tugas yang dilaksanakan oleh satuan gugus tugas. Tugas tersebut terdiri dari tugas persiapan, tugas yang hanya sekali kerja, tugas-tugas berkelanjutan, dan tugas darurat. Kemudian di bagian paling bawah yang berwarna merah, ini berisi informasi nomor telepon atau kontak center ke Kementerian Desa PDT jika Bapak Ibu mengalami pertanyaan-pertanyaan tentang tugas dan fungsi relawan COVID-19. Alat dan bahan yang perlu Bapak Ibu siapkan sebelum menggunakan aplikasi ini: 1. Perangkat keras berupa HP Android. 2. Perangkat lunak berupa jaringan internet dan software IDMC 19. 3. Siapkan kertas dan bolpoin atau pensil untuk mencatat username dan password yang Bapak Ibu buat nanti. Tahap ke-1, install aplikasi. Bapak Ibu masuk ke Play Store. Kemudian di kotak pencarian, Bapak Ibu ketik IDMC 19. Bapak Ibu cari aplikasi bernama Desa Melawan COVID-19 yang diterbitkan dari Kementerian Desa Republik Indonesia. Klik gambar tersebut atau aplikasi tersebut, lalu install. Tahap kedua, pembuatan user ID. Setelah terpasang di HP Android, Desa Melawan COVID-19, Bapak Ibu buka. Klik simbolnya atau logonya. Aplikasi ini hanya dapat digunakan aparat desa yang termasuk relawan atau gugus tugas COVID-19. Jika Bapak Ibu baru pertama kali melakukan registrasi atau melakukan pengisian di aplikasi ini, maka Bapak Ibu klik yang berwarna hijau, lanjut sebagai relawan gugus tugas. Jika Bapak Ibu sudah memiliki username dan password, maka Bapak Ibu klik yang di bawahnya. Tap di sini bila Anda mempunyai akun. Karena ini baru pertama kali, maka Bapak Ibu klik yang berwarna hijau. Lanjut sebagai relawan gugus tugas. Klik. Aplikasi ini digunakan untuk 2 pengguna, kepala desa dan operator desa. Di video ini saya akan contohkan untuk sebagai operator desa. Maka saya klik yang tidak.
kemudian berikut. Jika Bapak Ibu adalah sebagai kepala desa, maka klik yang iya. Kembali lagi ke operator desa, klik berikut. Apakah kepala desa telah menugasi Anda sebagai satu-satunya orang yang dapat menambahkan data? Klik iya. Jika Bapak Ibu klik tidak, maka hanya bisa mengakses untuk membaca saja. Balik lagi, klik iya, kemudian klik berikut. Di sini Bapak Ibu pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa tempat Bapak Ibu berada. Karena ini video contoh, maka saya akan isikan pada paling bawah tes, kemudian saya isikan tes semua, kemudian lanjut ke tombol berikut. Kode desa sudah dikirimkan oleh kabupaten atau kecamatan. Bapak Ibu tinggal memasukkan kode desa yang sudah dikirimkan melalui kecamatan. Karena ini video contoh, maka saya akan masukkan kode desa seperti ini. Klik berikut untuk lanjut. Jika mengalami tidak responsif tombolnya, maka Bapak Ibu bisa klik lagi tombol tersebut. Kemudian ada informasi izinkan desa melawan COVID-19 untuk mengakses lokasi perangkat ini. Klik izinkan. Isikan nama dan nomor handphone Bapak Ibu di halaman ini. Karena ini contoh, maka saya isikan seperti ini. Jika sudah lengkap, Bapak Ibu klik lanjut di tombol berikut. Di halaman ini, Bapak Ibu siapkan kertas untuk mencatat username dan password yang Bapak Ibu buat. Hal ini untuk menghindari Bapak Ibu mengalami lupa pada saat aplikasi ini akan digunakan kembali. Karena ini video contoh, saya akan ketikkan username dan password seperti ini. Jika telah selesai, klik tombol selesai. Jika username dan password telah berhasil dibuat, maka Bapak Ibu akan masuk ke halaman seperti ini. Tapi jika password dan username tidak berhasil dibuat, maka akan muncul pesan error. Tahap ketiga, penginputan data. Klik logo IDMC19. Karena sudah membuat password dan username, maka klik yang paling bawah. Tap di sini bila Anda mempunyai akun. Masukkan username dan password yang Bapak Ibu telah buat tadi. Jika tombol tidak responsif, maka klik sekali lagi tombol berwarna hijau. Setelah masuk ke halaman pertama, halaman beranda, Bapak Ibu klik yang mulai di bagian atas. Mulai dengan mendaftarkan dusun di desa Anda. Klik tombol mulai. Berapa jumlah dusun lingkungan RW di desa Bapak Ibu? Karena ini contoh, saya ketikkan seperti ini. Nama dusun, menyimpan, sukses, registrasi dusun berhasil, klik OK. Setelah berhasil, Bapak Ibu pilih atau isikan isi data dasar desa, klik mulai. Di sini isikan Bapak Ibu nama pengisi datanya siapa. Karena ini video contoh, saya isikan sebagai berikut.
Isikan data-data yang belum lengkap di halaman berikut ini. Karena ini video contoh, saya akan isikan data seperti ini. Jabatan pengisi data bisa dipilih sesuai dengan penunjukan dari kepala desa. Karena ini video contoh, saya isikan contoh seperti ini. Isikan data pertanyaan sampai ke bawah. Jika telah selesai dan telah melengkapi data halaman berikut, maka klik simpan. Informasikan laporan mingguan dusun kepada kepala dusun. Klik mulai. Pada halaman ini, Bapak Ibu klik 3 pilihan di atas dengan terlebih dahulu membaca pedoman di bawah. Karena ini video contoh, saya isikan seperti ini. Di bawah tugas persiapan, maka ada tanda contreng, itu artinya bahwa data sudah lengkap. Kemudian, teruskan pada pertanyaan atau kelengkapan data yang belum tercontreng. Informasi kepala dusun, klik dusunnya, nama kepala dusun, jika data sudah lengkap, maka akan tercontreng dengan sendirinya. Kemudian lengkapin sampai ke bawah. Simpan. Pada saat pengisian data, ada kalanya tanda contreng tidak otomatis langsung muncul, perlu beberapa waktu. Setelah tanda contreng sudah terlihat, maka kembali lagi. Lengkapi isian data sampai ke bawah. Jika telah selesai melengkapi data halaman ini, maka klik kembali. Setelah pengisian dirasa sudah lengkap, maka Bapak Ibu bisa lanjutkan ke laporan mingguan, bulanan, dan triwulan. Nah, data inilah yang perlu Bapak Ibu sajikan, informasikan secara periodik, baik mingguan, bulanan, dan triwulanan. Menambahkan laporan, pilih periode, kemudian klik berikut, dusun 1, lengkapi isian data halaman ini sampai selesai. Karena ini video contoh, saya lakukan data seperti ini. Kemudian klik yang data bulanan, pilih di bulan apa Bapak Ibu sekarang, klik berikut, laporan untuk desa, lengkapi data-data isian pertanyaan pada halaman berikut sampai selesai. Isikan data
pada halaman ini sesuai dengan kondisi dan keadaan di desa Bapak Ibu berada. Karena ini video contoh, saya isikan seperti ini. Lakukan pengisian sampai selesai. Kemudian, lakukan isian untuk tingkat dusun. Ini hanya contoh ya, Bapak Ibu. Setelah selesai semua, klik tombol kembali, tanda panah di atas. Data bulanan sudah terisi, kemudian lanjut ke data triwulan. Klik menambahkan laporan. Pilih di kuartal berapa sekarang berada. Isikan data halaman ini sesuai dengan kondisi dan keadaan di desa Bapak Ibu berada. Karena ini video contoh, saya isikan seperti ini. Jika telah selesai, maka tunggu sampai tanda contreng muncul. Setelah muncul seperti ini, maka data laporan triwulan sudah lengkap terisi. Pastikan kembali data bulanan sudah tercontreng, dan pastikan kembali data mingguan sudah tercontreng. Tahap keempat, pemantauan hasil. Hasil dari pendataan tersebut dapat Bapak Ibu lihat pada kotak diagnostik yang berwarna kuning di tengah. Nah, disinilah para pengambil kebijakan, baik pemerintah desa melalui kepala desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat melihat data di bagian ini, sehingga data-data yang disajikan dan dikumpulkan oleh desa secara real-time dan komprehensif dapat membantu para pengambil kebijakan tentunya dalam hal pencegahan penanganan COVID-19 ini terhadap masyarakat di desa. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sajikan dalam bentuk video tutorial cara pengisian aplikasi IDMC Desa Melawan COVID-19. Mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat, membantu Bapak Ibu dalam menginput data secara real-time. Apabila ada kata penyajian dalam video ini yang kurang sempurna, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.